nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab at-ta'awudz minal fitani, berlindung diri dari fitnah. Karena ini dalam kitab da'awat bab doa, berarti maksudnya sunnah memohon perlindungan dari fitnah. Fitnah dalam istilah syariat beda dengan fitnah bahasa Sunda, fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia salah satu fitnah dari bahasa syariat. Arti asal fitnah itu memasukkan sesuatu ke api atau membakar sesuatu untuk mengecek mana yang asli dan yang tidak asli. Contoh, tukang kamasan, tukang emas itu untuk mengecek mana emas mana bukan, itu kan dibakar. Maka dari sana ada dua makna fitnah itu. Satu, ujian, karena menguji mana yang asli emas dan mana yang bukan. Contohnya banyak di Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji fitnah, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Ujian itu ada yang baik, ada yang jelek menurut kita. Walaqad fatanna alladzina hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. La yuftanun itu belum diuji. Nggak bisa orang mengatakan iman kalau belum teruji. Harus diuji dulu apakah benar imannya atau tidak. Yang kedua, istilah fitnah itu adalah membakar atau menyiksa. Contohnya, menyiksanya ashabul ukhdud kepada kaum beriman. Itu di Al-Quran, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Orang-orang yang memfitnah, fitnah didinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Orang-orang yang membakar, yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan dibakar juga. Walahum adzabul hariq. Karena membakar kaum mukminin nanti dibakar juga. Itu kan sebelumnya jelas. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dilaknat ashabul ukhdud, lain tukang udud. An-nari dzatil waqud, ya, api yang membakar. Karena Nabi jelaskan kan, jadi ketika penduduk Yaman itu semuanya beriman, rajanya memutuskan bakar semua yang beriman. Istilahnya fitnah. Maka semua perilaku atau tindakan yang menyiksa, membakar, menjajah itu adalah fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Benar terjemahannya mah, tapi maknanya yang salah di kita mah. Fitnahnya jadi fitnah bahasa Indonesia.
Fitnah bahasa Indonesia mah berita bohong kan, ya, menceritakan kebohongan tentang seseorang. Kalau fitnah dalam ayat itu maksudnya menjajah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau menjajah kan cekek logor, ya, dicekek tapi logor. Kalau membunuh langsung. Kalau menjajah kan, contoh orang tua kita dulu berpuluh-puluh tahun hidup susah. Ai maut makan sehari tahun susahnya, ya, langsung meninggal. Kalau dijajah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun disiksa. Makanya disyariatkan perang, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ada syariat perang itu agar tidak ada fitnah. Fitnah apa? Fitnah kepada kaum muslimin, agar tidak ada penyiksaan, agar tidak ada penjajahan kepada kaum muslimin. Jadi perang itu demi menghilangkan penjajahan. Karena kalau kaum muslimin menang itu tidak akan menjajah. Kaum muslimin menang itu akan berdamai, ya. Gak mungkin radikal. Jadi kalau aya menteri agama nusieun Islam radikal, eta mah lain menteri agama, ya. Keur diajar agama. Itu bukan kata saya kan, kata anggota Dewan Fraksi PAN. Ini bapak ini bukan menteri agama, bapak ini masih belajar agama. Berani-beraninya mengidentikan Islam dengan radikalisme. Kalau mau begitu nanti identikan saja UI dengan korupsi. Jadi UI itu perguruan tinggi korupsi. Kenapa? Karena banyak koruptor lulusan UI. Tong kuliah KUI, KUGM itu sarang koruptor. Boleh begitu? Kan nggak tepat, ya. Jangan nonton Metro TV itu sarang LGBT, ya, karyawannya LGBT, padahal kan beberapa kelintir saja. Kebetulan di Indonesia yang radikal itu orang Islam. Kalau di Italia yang radikal orang Kristen, ya. Kayak mau nyebut begini, kenapa ya umat Islam itu banyak yang rusaknya, banyak copet, banyak penjahat. Nya dan ningalina di Indonesia, coba ke Filipina copet teh orang Kristen unggul. Jadi salah, dia salah memandang, salah perspektif. Dari makna itu maka ya fitnah dua, ujian sekaligus penderitaan, ya. Penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin itu adalah ujian bagi mereka, termasuk diantaranya fitnah bahasa Indonesia, ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, fitnah bahasa Indonesia itu bagian dari fitnah bahasa Arab. Tapi bukan hanya fitnah bahasa Indonesia, menyebarkan berita bohong saja. Fitnah dalam syariat itu luas. Semua hal yang menjadikan madorot buat kaum muslimin. Nanti ada babnya khusus, Kitabul Fitan dalam Sahih Bukhari. Itu yang dibahas dalam Kitabul Fitan Sahih Bukhari, semua huru-hara akhir zaman. Semua kerusakan akhir zaman itu fitnah. Mulai dari hilangnya ilmu, banyaknya kebodohan, banyaknya yang zina, banyaknya pencurian, mabuk-mabuk, ya. Itu fitnah, ya. Banyaknya peperangan, perang saudara, Islam yang Islam perang, ya, itu fitnah, ya. Luas maknanya. Nah, di sini Imam Bukhari hendak memberikan pengajaran kepada kita harus berlindung dari fitnah. Tentu bukan berarti tidak sama sekali terkena fitnah,
Karena itu sudah bagian dari takdir kan tadi. Nggak mungkin orang ngaku beriman lalu tidak difitnah, pasti difitnah. Cuma walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesudah difitnah nanti diketahui ada yang jujur dengan imannya benar, ada yang bohong. Nah, berarti ta'awudz minal fitan itu kita berlindung dari fitnah yang menyebabkan kita kemudian jadi dangkal imannya atau bahkan hilang imannya. Kita berlindung dari fitnah agar dengan adanya fitnah itu kita tetap sodaku, ya, tetap menjadi orang yang benar. Jadi kalau fitnah itu misalkan fitnah jabatan, kekayaan, ya, kesenangan duniawi, itu kan fitnah juga. Banyaknya dekat dengan kemaksiatan, kemungkaran, karena semakin tinggi jabatan misalkan, semakin kaya, semakin banyak godaan. Nah, dengan berlindung dari fitnah itu, maka kita berdoa agar semakin kaya, semakin seperti Nabi Sulaiman, semakin tinggi jabatan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan kekayaan. Termasuk fitnah miskin juga fitnah kan? Fitnah dijajah, fitnah ditindas. Meski ditindas secara fisik, dijajah secara ekonomi, tidak kemudian menyebabkan hilang keimanan. Atau difitnah dalam pengertian bahasa Indonesia, dipoyok ku batur, disebut gelo gitu ya, disebut tebalik, disebut haji abal-abal, ustad abal-abal, tidak kemudian menyurutkan langkah kita untuk tetap ibadah, berbakti ke masjid, berbakti di masyarakat, kuat. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, salu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhul mas'alah. Dalam satu majlis, di riwayat lain disebutkan sesudah duhur, kemudian biasa Nabi beres sholat itu, kalau Nabi tidak kemana-mana langsung bermajlis, majlis spontan. Para sahabat bertanya, ya. Tapi pada saat itu pertanyaannya banyak yang berlebihan, di luar konteks. Kalau saya cek riwayat lain, ada yang nanya, Nabi, unta saya hilang di mana ya? Jadi nganggap Nabi dukun. Ada yang nanya, Nabi, nama bapak saya siapa ya? Karena dia selalu jadi korban bully, ya. Sok dihurian ku para sahabat, nama binnya bukan bin ke bapaknya, ya. Ada juga yang nanya, Nabi, tempat saya nanti di surga di neraka. Wah, gitu ramai. Atau begitu mah nggak pantas ditanyakan. Menanyakan tempat saya di surga di neraka, Nabi juga nggak tahu, waktu itu urusan gaib. Bukan bertanya demikian, harusnya bertanya bagaimana cara ke surga dan jauh dari neraka. Nanya onta leungit ka Nabi, teangan we atuh. Teu nyarambung. Biasa ya, ketika forum dibuka banyak bertanya, santri juga gitunya, sok nanya, balo-balo nanya nanti sok sakararepna. Hatta ahfaul mas'alah, sampai berlebihan dalam bertanya. Fasoidal minbar, lalu Nabi naik mimbar. Kesal Nabi itu, dan Nabi kemudian
bersabda, la tas'alunil yauma an syai'in illa bayantu lakum. Sok moal aya nu nanya poe ieu ka kuring kajaba dijelaskeun cenah. Tapi maksud sabda Nabi ini nyungkun, ya, merintah tapi maksudnya jangan. Kayak di Al-Quran, wa'budu ma syi'tum min duni, ya, kepada orang kafir silakan kalian sembah yang kalian mau selain Allah. Maksud perintah itu bukan berarti boleh menyembah selain Allah, tapi maksud nama tahdid, ancaman. Siga ningali santri dahar disakan meyakeun batur aya disimpan di kempit-kempit, ini buat tanwin ya, awas tanwin belum makan lagi murojaah lama, ku Yahya teh dibeakeun tinggal sedikit lagi, ya pan Ustaz teh sok beakeun kabeh beakeun, naon maksudna, ya, ngambek teh gitu. Itu nyungkun kalau kata orang Sunda. Jadi Nabi juga begitu. Silakan kalian bertanya, saya akan jawab, saya akan jelaskan. Faja'altu anzuru yaminan wa shimalan. Maka aku melihat ke kanan ke kiri, kata Anas bin Malik. Fa idza kullu rajulin lafin ra'sahu fi thawbi yabki. Ternyata setiap orang sedang menundukkan kepalanya sambil menangis. Karena faham sahabat, Nabi marah. Terlalu banyak yang bertanya di luar konteks. Ini jadi pelajaran ya buat kita semua. Jangan bertanya yang tidak tepat. Kalau kata Ustaz Abdurrahman, bertanya juga harus pakai ilmu. Kan orang teh bertanya teh ingin ilmu. Kata beliau bertanya juga harus pakai ilmu. Salah nanya durhaka. Buktinya Nabi marah. Dan ini juga menunjukkan sahabat itu faham. Jadi ini yang nanya bukan sahabat yang inti nutara ngararaji gitu kan. Zaman Nabi juga banyak orang munafik yang ikut sholat ke masjid, masuk ngariwegeun kan orang munafik. Para sahabat itu Nabi marah langsung menangis. Ada orang mau Ustad ngambek, bosna teh seseuria. Ustad ngambek euy. Tas nu selfie dicarekan, jadi heureuy. Fa idza rajulun kana idza lahar rijal yud'a li ghairi abi. Nah ini ada seseorang yang kalau dia banyak ngomong suka dipanggil bukan ke bapaknya. Ya normal lah ya, kita kenal seseorang yang seseorang itu kalau ngomong, kalau nanya tara nyambung kan sok jadi bahan heureuyannya. Nah heureuy di Arab itu dipanggil bukan dengan nama bapaknya. Misalkan dia namanya Abdullah bin Hudzafah, dasar Abdullah bin ngaco gitu ya. Abdullah bin naon gitu. Karena dia sering lahar rijal, sering lebay gitu ya. Dalam majelis itu kalau bertanya sering keluar konteks. Kan sok deurian di orang yang nanya. Sok teu para ruguh teh gitu. Nah, dia ini sama nanya teu puguh deui wae. Dia bertanya ke Rasul, ya Rasulullah man abi, cenah gitu. Dasar puntennya bodoh gitu. Udah tahu Rasul marah, sahabat yang lain menangis. Ieu mah ngadon nambahan ka amba. Rasul cenah bapak abdi saha. Kawas teu nyaho wae. Atuh nanyakeun bapak abdi saha kawas teu nyaho wae, padahal dia tahu bapaknya siapa. Rasul pun menjawab dengan Hudzafah, dengan marah Rasul. Bapak kamu Hudzafah. Tsumma ansha Umar, kemudian Umar maju.
Dalam riwayat lain, dan berlutut di hadapan mimbar Nabi. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula na'udzu billahi minal fitan. Kami ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sesudah Umar ngomong tadi, ma ra'aitu fil khairi wasyarri kal yaumi qattu. Aku tidak melihat kebaikan dan kejelekan secara jelas sekalipun seperti hari ini. Innahu suwirat liyal jannah wan nar. Aku diperlihatkan surga dan neraka. Hatta ra'aituhuma wara'al ha'id, sampai aku melihatnya jelas di belakang tembok masjid ini. Jadi maksudnya Rasul mengancam surga dan neraka bagi orang yang tidak punya adab di dalam majelis, ya. Makanya di majelis pengajian salafi itu haram ketawa, ustadznya haram bercanda, ya. Ustadz Abdul Somad itu dianggap sesat. Nah, udah seserian wae, nggak boleh. Jadi majelis kajian itu harus khidmat, ya. Tidak boleh ada canda. Ini surga dan neraka majelis itu. Ai nunutan kumaha, komodeui nunutan. Tapi saya pribadi ya tidak berarti kemudian haram bercanda. Harus dibedakan dulu majelisnya. Apakah majelis ibadah mahdhah atau majelis guer mahdhah? Ibadah mahdhah mah khutbah Jumat, ya. Tamun aya khotib Jumat ngabodor eureunkeun. Khutbah nikah, ya. Saya kalau khutbah nikah ya miriplah dengan khutbah Jumat. Budak leutik ceurik gitu, ya. Saya cenah digalak-galak khutbah nikah teh memang begitu. Ieu hayangna marukana khutbah nikah teh panya wah gitu ngabahas rumah tangga seseuria. Saya masih ingat dulu almarhum Ustaz Sudikin marah, ngambek, ibadah cenah itu khutbah nikah itu rukun ibadah. Khutbah nikah, khutbah Id, khutbah gerhana, khutbah Jumat bagian dari ibadah. Temenan ngabodor, nu khotib Jumat ngabodor, eureunkeun. Itu kayak Ustaz Lili Somandri almarhum protes KPD. Ya. Nah cenahna teu dijadwal di Banjaran. Menang beja teu menang ka Banjaran. Mohon cenah Ustaz. Nah kunaon? Mun cenah ieu teh seueur laporan cenah Ustaz teh seueur ngabodor. Teu anu teu masa ngabodor cenah. Seueur ustadna bijak. Mun cedak Ustaz mah nembe ninggal raraina kitu sayang seuri. Memang karakter beliau ini. Ya ini sebenarnya harus dikompromikan gitu ya. Kalau khutbah Jumat tuh nggak boleh, ya nggak boleh ngebodor dan sebagainya. Tapi kalau di luar itu Nabi juga kan ada bercandanya, majelis-majelis yang umum, meski tidak kemudian berlebihan. Jadi bukan pengajian, jadi stand up komedi. Ngaji naon, pokoknya mah nu terkenang teh balik ngaji teh bodorna, seseriana. Nah itu bukan pengajian itu tapi stand up komedi. Kemudian Qatadah menyebutkan sesudah membacakan hadis ini surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang hal-hal yang jika dijelaskan kepada kalian menyusahkan kalian. Salah satu maknanya, ini ayat ini maknanya luas, ya. Saya pernah nulis artikel ya, ada 7 macam.
Salah satu maknanya di sini, hati-hati kita bertanya, jangan salah, jangan sampai pertanyaan itu menyusahkan kalian karena menjadi fitnah, ya, menjadi celaka, menjadi neraka, menjadi penyebab Nabi murka. Ya, hati-hati. Maka dari itu pakai adab sebaik mungkin dalam bertanya. Mohon izin, mohon maaf jika pertanyaan kurang berkenan, tapi memang saya kurang tahu gitu, ya. Dan kita yang mendengar pertanyaan yang sudah disampaikan dengan sopan seperti itu, meski pertanyaannya kurang berkenan, ya hargai. Ya, kalau ini kurang jauh celetuk gitu. Nah, itu yang nyeletuk itu tidak baik, ya, pertanyaan dalam majelis. Istidlal yang diambil dari oleh Imam Bukhari dari hadis ini, pernyataan Umar tadi, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah na'udzubillahi minal fitan, ya. Jadi majelis itu, pertanyaan itu bisa menjadi fitnah, ya. Dan ini sudah kita bahas, ya, dalam kajian tafsir tentang la taqulu ra'ina, juga jangan banyak bertanya, ya. Ayatnya itu apa di Al-Baqarah itu? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Hati-hati, ya. Kenapa pertanyaan bisa jadi fitnah? Ya, banyak hari ini orang-orang jadi liberal, jadi sekuler karena banyak bertanya. Pertanyaannya bertanya yang di luar batas. Hari itu mah menanyakan bagaimana maksud ayat 101 surat Al-Maidah, benar. Tapi kalau pertanyaannya begini, mengapa saum itu kok di bulan Ramadan saja? Eta mah nanya lagi ge salah. Mengapa Nabi terakhir itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanya lagi salah. Mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia, bahasa Sunda, kayak Bible, kayak Injil? Nanya lagi ke salah. Pertanyaan yang begitu pertanyaan protes, ya. Dan itulah awal mula fitnah di Bani Israel. Terlalu banyak bertanya ke nabinya, jadi mempertanyakan, jadi meragukan. Hati-hati ini nanti yang masuk bangku kuliah, ya. Dek kuliah Timur Tengah, dek Timur Jauh, dek Timur Dekat. Pokoknya Timur, ya. Itu banyak mahasiswa nu tijalikeun gara-gara salah pertanyaan di dalam skripsinya, salah latar belakang masalah di dalam penelitiannya, ya, seperti yang melegalkan zina, itu kan salah latar belakang masalahnya. Dia meneliti kan cenah Nabi selain punya istri, punya hamba saya. Kalau istri itu bedanya nikah, kalau hamba saya mah tidak ada akad nikah, tetapi memang kontrak sosial. Sekarang juga kan di barat gitu sudah dilegalkan. Ada dua, ada yang legal pakai akad nikah di gereja, ada yang legal kesepakatan tidak pakai akad nikah. So pemain bolanya si Ronaldo geus kawin can, can geus boga budak. Si Messi geus kawin can, ini mah geusnya boga budak. Apa pemain-pemain si Lampard, Steven Gerrard baru gak budak can kawin. Si Francisco Totti geus kolot gitu can kawin boga budak.
Tapi legal, anaknya nanti anak dia, akta kelahirannya dia. Oh, cenah berarti model kehidupan yang ada di barat, bahkan di seluruh dunia kecuali negara Islam, ada yang pakai akad nikah, ada yang tidak pakai akad nikah. Ini sama dengan yang ada di Al-Quran, illa ala azwajihim au ma malakat aimanukum. Jadi kesimpulan teh kumpul kebo ya, hidup bareng bari teu kawin teh legal cenah cek Al-Quran. Itu sudah salah pertanyaan, sudah salah penelitian awalnya, jadinya fitnah ya. Termasuk jadi dalam konteks ini, dalam hal-hal yang sederhananya hati-hati. Saya juga ada jamaah ya, yang saya udah tahu karakter beliau, munanya teh kadang saya pribadi jadi jelek ke saya, kurang respect. Karena nanya protes, atau Ustaz cenah bagaimana begini bagaimana. Kadang saya jawabnya kesel, bagaimana taat we atuh cerita gitu. Yang banyak bertanya bagaimana, kumaha mun kitu. Nya sok atuh taat we. Mun haram eureun. Atuh cenah kieu dulu ya gitu. Tuh hati-hati ya bertanya seperti itu, jadi fitnah ke agama dia. Jadi meragukan agama, kadituna jadi kurang yakin. Nah, berarti berlindung dari fitnah di sini dalam konteks hadis ini adalah berlindung dari fitnah agama, dan itu yang diajarkan oleh Imam Bukhari. Meski sebetulnya fitnahnya luas. Kalau ada pertanyaan bagaimana doanya, santri-santri geus apalnya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Atau dalam dzikir a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. A'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatil ghina wa min fitnatil faqri. Itu contoh-contoh doanya ya. Fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Apa fitnah mati itu? Pertanyaan di alam kubur, fitnatul qabri. Banyak orang yang gagal. Fitnah hidup yang tadi kita jelaskan, fitnah miskin, fitnah kaya, fitnah dunia, fitnah agama ya. Fitnah masih dajjal, maksudnya nanti hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Nah ini sekali lagi ya, merupakan ajaran sunnah agar kita berhati-hati dalam menghadapi fitnah. Kalaupun kita mengalaminya, tidak kemudian kita terjerumus sampai mengorbankan keimanan kita dan terjerumus ke dalam kefasikan. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.